kebetulan waktu itu aku udah punya pacar. Istri salah satu pejabat di Jakarta. Nacal ya masnya. Dan kata dukun dibawa sama makhluk goib. Yalah, Makhluk goibnya perempuan ketiga. gue deg-degan nih, jangan-jangan nih yang ramai di TikTok. Hai everyone, welcome back to my channel Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Balik lagi nih ke segmen kesayangan teman-teman. Apalagi kalau bukan curhat time. Jadi di video ini gue tuh udah pernah nanya di story. Coba spill ke gue, ceritain drama sebelum wedding yang pernah lo alamin yang sangat super drama. Pinisirin. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Sebelum mulai shoot time, lu masih pada inget dong beberapa waktu lalu gue udah nge-share pemakaian produk bening skincare dan lotion ajaibnya. Asli ini tuh bener-bener lotion ajaib 3 in 1. Selain menghaluskan, nggak cuman ngelembapin tapi juga ada UV filternya. Wanginya sih mumpung mau skincarean malam, nih paketnya yang mau gue pakai yang brightening. Lengkap nih guys, udah ada facial wash, ada toner, ada day cream sama night cream. Masih pada ingat? Iya kan? Nah, gue masih pakai nih produk-produk dari Benings Indonesia. Dan masih secinta itu loh. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Gue flashback dulu nih. Before sama after pemakaian Benings Indonesia. Biasanya nih kalau gue abis olahraga, abis self session, zumba, atau lari di pantai, muka gue tuh sering banget merah-merah. Dan sekarang merah-merahnya tuh jauh berkurang guys. Perubahan yang gue rasain ya, kulit gue tuh jauh lebih lembab dan noda-noda hitam itu kayak jauh memudar guys. Yang paling favorit sih tonernya ya, karena itu bisa dipakai kapanpun kan, sebelum make up atau sesudah make up, Abis panas-panasan, abis make up, kapan aja. Jadi kayak kalau staycation tuh selalu gue bawa. sama facial washnya juga bikin kulit bersih, nggak ketarik. Sama satu lagi boleh, ini gold serumnya, serius guys, itu loh sparkle emasnya bikin kulit lo tuh kayak kinclong banget. Make up tuh kayak langsung nyatu, lebih glowing dan make upnya lebih tahan lama. Duh, kayaknya kalau ngomongin Benings ya, gue tuh kayak nggak kelar-kelar nih, kayak bawaannya pengen ngeracun. Bahkan nih ya, tim gue nih pada keracunan tau gak sih? Pada pakai Benings Skincare Indonesia. Ya udah. Kita langsung bacain shoot time aja gimana? Halo Mbak Cel, kalau cerita ini akan dibacakan, mohon tutup namaku ya Mbak. Jadi aku tuh pacaran sama calonku ini udah 5 tahun dan baru kelihatan wataknya saat kami mau mempersiapkan pernikahan. Calonku ini anak mama banget. Semua keputusan pernikahan ini bener-bener apa kata mama. Emang sih mamanya yang biayain semua ini, tapi masa nggak ada bilang tidak sama sekali. Untuk tempat, vendor, fotografer, aku ngalah ndak apa-apa. Namun sampai MUA juga beliau yang pilih dan tidak bertanya apapun sama aku Mbak. Rasanya pernikahanku ini lebih ke pernikahan Camer dan teman-temannya saja. Saya cuma bisa diam karena calon pun tidak berkutik kalau mamanya sudah ikut campur. Tandanya coba dipikir-pikir lagi. Syukur-syukur kalau lo nanti abis nikah tinggal jauh nih sama mertua. Tapi kalau udah tinggal deket, satu kota, satu kabupaten, satu RT, satu RW, Apalagi tinggal bersama mertua, selamat. Anda menuju neraka jahanam. Gue nggak bisa sih ngebayangin hidup gue menikah dengan anak yang orang tuanya kontrol freak dan anaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Gila sih. Duh, apalagi ya, ini terdengar seperti mertuanya banyak duit. Banyak duit, banyak kuasa, kontrol freak. Bye. Mau cerita kak? Gila, bisa pas banget. Kenapa nih? Gue tuh kenal sama cowok ini udah setahun dan dia udah serius dan ngajak nikah. Menurut gue cowok ini hampir sempurna deh. Pekerja keras, Bintangnya Leo sama kayak lo kak. WK, kebayangkan? sangat memperjuangkan gue deh. Tapi
adiknya 3, masih sekolah semua. Ortunya udah nggak ada, jadi dia bisa dibilang tulang punggung keluarga. Sejujurnya gue lagi di posisi super galau banget karena hal ini. Mohon pencerahan wahai Lord Goddard. Wow. Ya, yang namanya manusia nih ya kan, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kekurangannya ini adalah karena dia seorang tulang punggung keluarga, sebaiknya clear dari awal. Jadi lo bikin surat perjanjian atau bikin pernyataan bahwa kalau kalian menikah ya, yang membiayai adik-adiknya ya dia aja. Lo jangan ikut patungan kecuali lo orang baik. Kalau gue sih bukan orang baik ya, gue nggak mau patungan buat nafkahin keluarga dari calon gue. Karena hidup gue aja udah pas-pasan, kecuali gue anak sultan. Serah deh ya, gue mau berdermawan, gue nggak kerja, gue cuma bagi-bagi duit. Serah deh ya, tapi kalau misalnya gue disuruh patungan mohon maaf lahir batin. Dan penting nih, sampai umur berapa? Ya apakah sampai lulus SMA atau sampai kuliah atau sampai menikah juga harus dibiayain? Itu mesti clear dari awal ya sayang. Sebenarnya gue takut nih cerita ini. Tapi gimana ya, pengen cerita bingit. Coba spill di sini. Nikahan gue setahun lalu tuh kayak kena prank. Kenapa sih? Nih ya kak, kakak ipar gue tuh anaknya branded banget. Tas minimal Kate Spade, oke. Terus harus asli, dan itu yang dipatenkan sama keluarganya. Oke. Jadi seserahan tuh mereka maunya minimal Oriflame, baju tuh Zara, dan sejenisnya. Gue yang dari keluarga biasa aja menyanggupi, katanya biar keluarga nggak malu. Pas seserahan nih, saya udah lihat emang untuk perlengkapan mandi ada body shop, terus tas Vinci, sepatu Fladeo, ada tas Coach dan yang lainnya juga. Tapi apa? Semuanya palsu. Gue dibisikin sama temen yang kerja di bidang fashion, Katanya itu semua palsu alias barang Mangga 2. sedih kan? Kayak di prank. Bisa gitu ya, maksudnya Gimana ya? Ini kan untuk seserahan gitu, untuk jangka panjang. Kalau dari awal aja dikasih yang palsu, jangan-jangan nanti cintanya juga palsu. Ouch. udah terlanjur nikah ya? Sumpah, ini hal tergila yang pernah gue lakukan sih kak. Janji nggak akan ulangi lagi, sumpah. Hahaha. Jadi nih gue nikah dijodohin sama ortu ya kan. Baru juga ketemu 3 kali, udah harus nikah aja. Gue tuh kan belum sempat bandel, jadi gue memanfaatkan waktu yang singkat ini. Singkat cerita, saat rapat sama WO, gue tuh udah lihat-lihatan sama fotografer sekaligus pemilik WO ini. Oke. Tahu gak sih rasa-rasa deg-degan yang geli-geli di perut gitu lah. Kayaknya gitu tuh rasanya setiap ketemu sama Doi, oke. Ngilaninya. Kejadian tuh semalam sebelum akad nikah. Iya, gue mantap-mantap sama nih fotografer wedding. Gue besok. Wah gila lu ya. Waduh ketahuan gue nih. Dia yang samperin ke hotel. Gila, perawan gue justru diambil sama fotografer wedding. Si. Wow. Tapi tenang kak, gue udah langsung tobat kok. Sekarang gak pernah aneh-aneh lagi. Yang penting udah pernah ngerasain bandel. Gimana nih guys? Netizen aja deh yang komen. Silahkan komen di bawah. Emang bener ya kata orang, kalau mau nikah tuh ada aja kejadiannya. Jadi kemarin aku selesai cetak undangan agak mepet tuh di H-15. Desain pun terburu-buru seadanya, kalang kabut ngurusin lagi di percetakan dan gak sempet cek lagi kata demi katanya. Pas jadi taunya typo dong. Mana undangannya ada 300, kan ya sayang banget. Yang harusnya nama calonku Abdullah Burok malah jadi Abdullah Burik. Ya Allah sedih banget. Abdullah Burik. Anjrit malu banget. Belum repot ngurusin catering, sebar undangan, pakai salah nama calon suami lagi. Abdullah Burik. Baik. Ini cerita tetangga aku. Ceritanya dia mau nikah sama cewek luar kota. Nah, pas perjalanan ke rumah si cewek, dia naik mobil rombongan sama tetangga-tetangga kan. Dan saudara, pas lampu merah, mobil dia tuh kayak berhenti. Tiba-tiba tuh cowok langsung lari keluar mobil entah kemana. Orang-orang nyari tapi nggak ketemu sampai akhirnya tanya ke dukun. Dan kata dukun dibawa sama makhluk goib. Yalah. Makhluk goibnya namanya perempuan ketiga.
Ya kali say, hari gini tiba-tiba hilang. Dibawa makhluk goib, dibawa makhluk cantik baru tuh. Ketemunya gimana aku lupa karena kejadian ini udah lama. Seingatku beberapa hari kemudian ketemu karena lapor polisi. Gue mah udah gak percaya. Kalau kayak gini mbak udah jelas. Pasti ada perempuan lain, nggak mau dinikahin, udah kelar, kabur aja mendingan. Nggak apa-apa sih, gue lebih baik kayak runway brides daripada lo nikah terus ujung-ujungnya nggak cocok. Udah tahu gitu ya, udah kayak punya feeling lo nggak cocok terus dipaksain gitu kan. Tapi ya tolong, kalau mau runway brides jangan di hari H ya. Nyusahin lo. Ngerti? Wah, temanya gue banget. 2020 H-7 akad nikah. Gempar banget pikiran. Papa yang selama ini gue kira bokap kandung ternyata bukan. Ternyata gue anak bungut Kak Cel. Ternyata gue anak adopsi. Dan sekarang gue dibuang ibu yang adopt gue karena lebih memilih bapak tiri gue. I feel sorry for you. Hope you are okay sekarang. Aku nikah dengan banyak cerita sedih. Kak, papa di penjara selama 4 tahun dan di tahun kedua kena stroke. Jadi mama harus ikut ke dalam lapas jagain papa 24 jam. Oh, bisa gitu ya? Aku di rumah cuma berdua adikku dengan gaji honorer. Cuma cukup buat makan dan adikku. Sisanya buat ke dalam lapas untuk kebutuhan papa dan mama. Aku nabung dikit-dikit selama 4 tahun kerja buat biaya nikahan aku, Kak. Mulai dari perabotan kamar, souvenir, make up, baju, aku usahain sendiri. Aku mau nikah di tahun keempat di mana papa tinggal beberapa bulan lagi di sana. Udah berusaha izin papa buat keluar jadi saksi nikah, tapi susah. Jadinya kami harus diundur setahun sampai papa keluar dan alhamdulillah papa bisa jadi saksi nikah aku dan yang nikahkan abang tertuaku yang pulang kampung buat jadi wali nikah. Sekarang papa udah tenang dan gak sakit lagi, Kak, karena tepat 1 minggu sebelum anniversary kami yang ke-1, papa dipanggil Allah SWT dengan damai dan tenang. Gila sih, kebayang sih perjuangannya. Tapi ini tadi dibilangnya perjuangannya sendiri. laki lu nggak bantuin? Ya kalau nikah berdua gitu, patungan. Ya usaha sama-sama, jangan lo doang yang susah ya. Jangan bego. Mantannya suami gangguin menjelang nikah. Mohon-mohon minta pindah kerja deketin suami. Tapi sama suami ditolak mentah-mentah. Sampai sekarang foto dan video suami masih terpampang jelas di feed dan highlight IG-nya. Padahal dia juga udah punya calon. Semoga cepat sadar mbaknya dan cepat move on. Gue penasaran deh sama teman-teman, kalau nih mantannya suami atau pacar lo masih nyimpen foto di Facebook atau sosial media, Instagram, lo terganggu nggak sih? Soalnya gue nggak terganggu sama sekali, kayak bodo amat gitu loh. Masih pajang fotonya sih terserah gitu. Kalau soalnya kan udah kayak masa lalu ya udah gitu, emang ada cerita mereka berdua ya udah nggak apa-apa, kayak gue nggak peduli gitu. Kalau teman-teman masalah nggak sih? Coba deh komen di bawah. Soalnya gue penasaran gitu, apakah Gue sendirian atau memang banyak orang yang kayak gitu? atau sebaliknya? Coba dong komen ya. Gue ikutan boleh ya, tapi jangan di-mention nama ya. Jadi drama pertama 13 tahun lalu yaitu H-1 ceritanya mau gladi resik di gereja. Orang-orang yang tinggal di area gereja ngelarang buat gladi resik yang mengakibatkan mertua kudu berantem dulu dan telat 1 jam buat latihan. Drama kedua kelar gladi resik sampai hotel jam 12 malam. Tiba-tiba MC SMS belum dapat rundown acara, padahal H-3 udah dikirim via email dan buku acara belum di print, Yang mengakibatkan panik attack dan pingsan. lu yang pingsan. Untung udah di hotel. Oke. Drama ketiga, wow, banyak nih kayak tersanjung episodenya. Pendeta buat memberkati lupa dong. Dia harus memberkati pernikahan gue. Dia malah asik main tenis dan kudu ditelepon dulu sama panitia yang akhirnya ngaret 1,5 jam. Wow. Kalau partisipan lain telat atau nggak ada mah nggak apa-apa ya. Ini kan pendetanya yang ngeberkatin. Karena si pendeta ini akhirnya acara ngaret semua. Sampai gedung ngaret, retouch 10 menit, sampai lupa lepas veil. Yang akhirnya veil gue keinjek usher di belakang. Dan gue marching di gedung kayak kejambak. Oh gitu, aduh kasihan banget. Sumpah sih. Kasian tapi lucu.
Hai Courage, ini kisahku, tapi drama ini terjadi di keluargaku antara ayah dan ibuku. Aku mau nikah bulan 10 tahun lalu dan pas bulan ke-8 nih, ayahku ketahuan menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan ibuku. Oh, gatal juga bapak lu ya, pengen kawin juga nih ceritanya. Saat itu rasanya dunia hancur kak, marah, sedih, kecewa, semuanya jadi satu. Beneran gak nyangka kalau ayahku bakal ngelakuin itu ke kami. Yang paling bikin kesel adalah perempuan istri sirinya itu yang adalah seorang guru pendidikan agama dan PNS, masih berstatus bersuami. Oh, Aku pun sempat kabur dari rumah karena begitu kecewa dengan ayahku. Sampai sekarang masih gak nyangka kalau yang katanya seorang cinta pertama anak perempuan itu sudah menyakiti aku. Jadi dulu ceritanya aku sama suami mau nikah, tapi lompatin kakak ipar. Lalu calon kakak ipar sama keluarganya nggak terima kalau dilompatin. ya udah kawin aja dulu ya gak sih? Dengan alasan si calon kakak ipar perempuan udah berumur. FYI dia 10 tahun lebih tua dari aku. Sedangkan kakak iparku laki-laki nggak masalah kalau dilompatin karena dia merasa dirinya belum siap secara finansial. Oke. Lalu yang perempuan dan keluarganya memojokkan aku sampai bilang aku ngeyel minta cepet-cepet nikah. Padahal kalaupun dia mau nikah duluan aku nggak apa-apa banget. Emang nih keluarga laki lo drama. Elah ribet banget tuh kan. Gue yang emosi nih kalau baca cutem tuh gue harus namaste. Karena banyak yang memancing emosi nih. Tapi pihak keluarga suami aku tetap minta aku yang nikah duluan karena kasihan kakak ipar aku belum siap ekonominya. Alhasil aku nikah dulu dengan syarat kalau kakak ipar aku nikah, aku sama suami bantu biaya nikahannya. Ya udah nggak apa-apa, hitung-hitung uang langkahan. Terus aku kasih seragam lah ke perempuannya. Dia nggak mau terima dan nggak mau datang di acara nikahan aku kak. Sampai waktu dia nikah, keluarga perempuan sama aku masih sinis banget. Padahal udah selang 1 tahun. Udah. Gue doain lo jauh-jauh ya sama keluarga lo. Datang seperlunya aja, nggak usah basa-basi. Ribet. Hai kak, aku izin curhat ya. Jadi aku tuh udah pacaran sama pacar aku 6 bulan. Iya, baru 6 bulan. Tapi kita emang udah ngerasa cocok. Kami juga sama-sama udah mapan dan sudah kepala 3. Apalagi gak sih yang ditunggu selain nikah, ya kan? Kami pun merencanakan dan memantapkan untuk nikah. Nggak ada gimmick, surprise, atau apapun itu. Kami langsung merencanain untuk pertemuan diri ke masing-masing keluarga. Tapi hal yang bikin aku drop dan sedih sejadi-jadinya adalah ketika aku bertemu dengan keluarga pacarku. Begitu orang tuanya melihat aku, ya tampak nggak se-excited itu ngelihatnya. Diliatin kan dari ujung kepala ke ujung kaki. Lalu yang ibunya bilang pertama kali tahu nggak? Beliau bilang, kok calonmu kumel dan lusuh gini sih? Kamu nggak suka ngerawat diri ya? Gimana mau rawat anak saya kalau penampilan kamu aja nggak diperhatiin? Wah gila, ibunya frontal banget. Jelek, di situ aku drop. Gak nyangka akan kalimat pertama yang ibunya bilang kepadaku. Sesudahnya pacarku memarahi ibunya, terlibat cekcok dan akhirnya mengajakku pergi. Aku langsung nangis sejadi-jadinya kak. Cuma karena penampilan fisikku aja aku direndahkan. Pacarku bilang emang ibunya tuh sangat picky terhadap pilihan pasangannya. Tapi karena pacarku udah cinta sama aku, dia sengaja mengenalkan aku secara langsung. Setelah itu aku memutuskan untuk tidak melanjutkan hubunganku dengan dia karena aku nggak mau hubungan kami tidak direstui oleh kedua orang tua. Aku nggak mau hubungan kami tidak berjalan lancar jika dipaksakan. Gila sih, hari gini gitu ya masih aja ada orang yang ngomongin fisik gitu. Aduh, emosi gue. Ini tuh tipe-tipe ibu mertua Yang gue bakal jauhin anaknya. bodoh amat, emosi gue. Berasa anaknya ganteng banget. Apa lo beruntung tahu nggak sih dibukain ya seasli-aslinya keluarga calon laki lo. Aduh, kalau sampai nikah sih bakal nyesel. Kebayang gue drama-drama yang akan lo hadapi di kemudian nanti nih. Daripada nih nanti lo nyesel nikah sama dia bakal banyak drama. Udah putusin aja. Saatnya mengglowingkan diri. Udah. Kalau untuk masalah perawatan kulit sekarang tuh kan udah banyak ya. Dari sosial media juga bisa tahu nih informasi-informasi gimana cara merawat kulit, Badan, keti, kaki. supaya cerah, supaya
sehat, cerah ya, bukan putih. Karena semua skin tone itu cantik sayang. Cuman bagaimana cara kita untuk merawatnya aja nih. Terus gimana nih cara rawatnya? Yang pastinya pakai skincare dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ini waktu, yang namanya skincare pasti butuh waktu untuk hasil maksimalnya. Sabar dan konsisten adalah sebuah kunci untuk merawat diri sayang. Nah, untuk mencerahkan kulit nih, jagoan gue, Chroma Body Lotionnya Benings. Ini tuh solusi banget buat lo yang punya masalah kulit kusam atau kering, plus bikin wangi seharian. Lo tau gak sih, Chroma Body Lotion ini adalah lotion pertama di Indonesia yang memiliki fungsi 3-in-1. Apa aja? Serum, lotion, dan parfum. Sumpah wanginya tuh kayak bener-bener parfum mewah semua guys. Selain itu, Chroma Body Lotion ini juga ada fungsi lainnya sebagai UV filter dan bisa mencerahkan kulit 15 kali lebih cepat. Kalau gue ya, cintanya tuh karena wanginya. Serius, ini tuh tahan sampai 8 jam cuy. Sebuah tips dari Rachel Goddard biar wangi lo tuh makin tahan lama nih ya. Abis mandi selesai andukan, sebelum pakai baju langsung pakai Chroma Body Lotionnya. Terus langsung disemprotin sama parfum favorit lo. Dan itu tiap hari ya, kalau kita ganti parfum wanginya tuh beda-beda dan pastinya Tahan lama banget, sumpah. penting banget nih gue kasih tauin karena bukan gue doang yang keracunan, tapi teman-teman gue di sini, tim gue nih pada pakai Chroma Body Lotion ini dan kulitnya tuh kayak jauh lebih cerah. Serius, ini tuh lotion ajaib banget deh. Lu pakainya sehari 2 kali gak? Sehari 2 kali. Coba liatin di kamera sini. Tuh kan hasilnya auto cerah cuy. Gila, satisfying banget gak tuh? Padahal kulit ini gue tuh udah cerah, tapi jadi lebih cerah dan sehat pas dipakai. Asli ini bener-bener lotion ajaib. Oke, gue mau bahas dulu variannya. Ini pertama yang Reborn. Ini nih buat lo yang butuh semangat pagi ya, lo butuh wangi-wangi yang ada melon-melonnya, buah seger, terus ada wangi aroma lili, cotton candy yang manis tapi nggak enak. Lo wajib coba sih. Nah, ini yang paling favorit gue di antara 3 wangiannya. Ini tuh wanginya menenangkan, kayak bikin tidur lo tuh nyenyak dan besok pagi lo tuh kayak semangat buat nyari cuan. Ada aroma bergamot, jasmine, and patchouli. Karakternya tuh kayak lebih feminin, lembut, dan bisa dipakai kapan aja. Oh ya, lotion ini juga cepat ngeresep dan gampang saat dibaurin. Yang ketiga, ini varian yang Love. Ini tuh wanginya seperti Ada powderingnya, tapi nggak too much. cuma nih kocak. Soalnya aroma pertamanya nih ada wangi lecinya. Iya, serius. Leci, ada rose-nya juga. Leci dan mawar yang bersatu. Ih, gila tuh. Kebayang nggak sih femininnya? Dan di akhirnya ada wewangian sandalwood kayak cewek-cewek princess. Gue bisa ngebayang ini cewek-cewek yang suka traveling mungkin ke Paris, yang romantis deh pokoknya. Selain wangi ya, juga ada SPF 30-nya. Jadi bisa sekaligus dijadiin sunscreen sayang. Gue mau cerita nih, teman-teman kalau udah ngikutin Instagram gue tahu dong kalau pagi itu saatnya untuk self session aka Zumba. Nah, pernah nih suatu hari gue lupa pakai lotionnya Benings. Terus gue lupa tuh kan nggak pakai sunscreen. Sumpah itu kayak kebakar tuh nggak lo kulit gue, karena kan panas-panasan ya, jadi kayak merah-merah kayak totol-totol Dalmatian gitu. Terus gue pakai deh tuh lotion ajaibnya Bening and everything's going well. Kesimpulannya ya guys ya, dari 3 varian lotion ajaibnya Bening, kayaknya 3-tiganya emang lo harus cobain satu-satu deh. Kayak misalkan Senin pakai yang hijau, Selasa biru, Rabu pink, supaya wanginya tuh kayak ganti-ganti. Selain itu, kulit tuh juga sehat, wangi sepanjang masa ya, glowing, dan bikin kulit cerah. Lotion ajaib ini tuh cocok buat semua jenis kulit. Dan kalau dipakai nggak lengket sama sekali guys. Ih, bawaannya ya, kalau udah pakai Chroma Lotion Serum ini kayak langsung pede, kayak langsung bodo amat gitu. Orang mau ngejulitin, mau gibahin gue kayak bodo amat gitu. Kayaknya emang itu deh salah satu kunci hidup bahagia. Nggak peduli sama omongan orang. Namaste. Ih, gue udah tahu banget lo pasti semua udah nggak sabar kan pengen check out Chroma Body Lotionnya. Ya udah, langsung ke toko Oren aja, terus ketik tuh Chroma Body Lotion. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal cari aja mitra resminya Benings yang paling deket sama kota lo. Jadi ongkirnya bisa lebih murah. Oh ya, mitra resminya Benings tuh udah banyak di setiap kota tuh udah ada loh. Jadi nggak usah khawatir, bisa langsung check out sekarang sayang.
Tutupi nama gue Rach. Gue pekerja migran di salah satu negara Arab. Singkat cerita, aku kan udah umur 30-an dan belum menikah. Jadi ortu ngejodohin aku dengan cewek yang umurnya 19 tahun baru lulus SMA. Setelah kenalan lewat sosmed, akhirnya aku terima. Tapi aku harus nunggu pulang cuti setahun lagi ya kan. Kebetulan waktu itu aku udah punya pacar lewat sosmed. Istri salah satu pejabat di Jakarta. Nacal ya masnya. Dia berumur hampir 50 tahunan. Nah, tiba saatnya aku pulang cuti buat nikah dengan cewek pilihan ortu. Tapi aku nggak mau pulang dulu sebelum ketemu sama pacar aku, Si istri pejabat. jadi kami janjian ketemu di hotel Bandara Suta. Nah, disitulah kami melepas kangen sebelum aku menikah. Jadi kami menghabiskan waktu berdua di kamar hotel. 2 malam sampai gempar. Kebetulan aku memang penyuka cewek-cewek mature alias ebo-ebo. Dan pas nikah malah malam pertama sang istri yang kebayang malah si istri pejabat. Maaf kalau cerita agak panjang dan gak terlalu seru. Yang penting bisa cerita aja. Dari followers kamu di Arab, makasih. Aduh, drama nikah ya. Kalau bukan karena keluarga, mertua, ipar, orang ketiga, gak sih? Tapi ya dari tadi ya kalau gue baca-bacain tuh paling sering tuh kayak drama mertua sama ipar. Kenapa ya? Kebanyakan tuh kalau orang Indonesia tuh kayak butuh banget, haus banget kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Hello, ade lo mau nikah aja lo bertingkah banyak gitu kan. Anak lo mau nikah lo yang ribet. Gini nih, kalau gue perhatiin ya, ini kalau gue perhatiin, kalau orang tuanya harmonis, saling cinta, luber-luber gitu ya, cinta ke anaknya. Jadi ketika anaknya bertumbuh dewasa, ibu atau bapaknya tuh nggak minta kasih sayang lagi sama anaknya karena cintanya udah dipenuhin sama pasangan. Itu sih yang biasanya ya gue ngeliat. Makanya sekarang tuh gue kayak belajar gitu gimana supaya anak tuh bisa tumbuh bahagia. Salah satu caranya ya ngeliat orang tuanya harmonis, ibu bapaknya tuh saling cinta. Jadi ketika dia dewasa, dia tuh bisa memberikan rasa cinta, kasih sayang ke pasangannya. Dan orang tuanya tuh kayak nggak needy, Nggak butuh dicekokin kasih sayang. Paham gak sih maksud gue? duit nikahan yang dibawa sama besan Dicicil, say. Hah, gimana? 2 kali dicicil sampai hari H acara. Malu-maluin banget, gak tahu mau ngomong apa lagi sama ortu. Cuma bisa nangis karena malu disaksiin sama keluarga besar. Semua bebawaan buat nikah, semua hasil patungan, dan laki gue gak terus terang soal uang yang dibawa. Alhasil semua yang harus dibayar menjelang acara ditalangin dulu. Alhamdulillah semua drama terlalui. Feel sih gue. Ilfil banget sumpah. Baru mau nikah aja lo ditipu. Gimana nanti-nanti? Enggak bosku. Mobil rombongan keluarga besar dan laki gue dicegat rampok di jalan tol dong. Dan itu kejadiannya dini hari. Modusnya misahin mobil bontot dari mobil depannya. Tapi karena rombongan, mobil bontot ya terpantau. Sempet kejar-kejaran sampai si rampok exit tol karena sadar kalah jumlah. Oke. Serem juga ya, kayak mau dibegal gitu. Aduh. Hai Kak Rach, aku mau cerita. Gue tuh kan nikah bulan Maret kemarin. H-2 minggu nikah, gue nemu sebuah chat calon suami gue sama cewek lain. Itu chat terakhir bulan Juli tahun lalu, dimana saat itu gue masih berstatus pacaran. Isi chat itu si cewek tuh ngegoda laki gue buat diajak mantap. Memang sih mereka berdua sempat ada hubungan di belakang gue selama 3 bulan. Lu mencari penyakit. Tapi bulan September mereka putus dan gue langsung di-up di sosial medianya doi. Sempat kecewa kenapa harus selingkuhin gue, tapi ya gue udah ikhlas. Doi juga nggak pernah macem-macem juga sama tuh cewek. Yakin. Ini 3 bulan lama loh. Dan akhirnya kita menikah. Semua akun sosmed doi gue yang pegang. Dan dia udah berubah banget. Cuma ada satu cewek di hidupnya, yaitu gue. Yakin? Masa sih? Rachel Goddard nih bisanya ngeledek aja. Biasanya kalau yang yakin banget sampai ditulis tuh sebenarnya di dalam hati tuh kayak bertanya-tanya apa iya gitu loh.
Lanjut. Ini real pengalaman pribadi gue banget nih. 2 bulan sebelum nikah, nggak sengaja gue pergokin HP calon laki gue. Ternyata doi lagi chat sama cewek klub. Ih asli gue caci maki. Suruh pilih gue atau si Jablay. Dan akhirnya dipilih gue. Sampai hari ini kita udah nikah 5 tahun pernikahan. Kan? Lanjut aja ya. Biar netizen aja yang berkomen, silahkan komen. Seharusnya resepsi nikah itu kan jadi momen yang paling bersejarah buat gue. Tapi ternyata realita tidak sesuai dengan ekspektasi Ferguson. Gue adain acara resepsi di villa yang cukup bagus di Bandung Utara. Terus pas adegan mau sungkeman, si MC tuh duduknya hadap-hadapan gitu antar keluarga gue dan suami. Waktu MC selesai bicara, nggak tahu kenapa ditaruh mic di kursi belakang bokap gue, yang mana itu di daerah pantat, dan ganti mic. Mungkin dia kira itu tuh rusak ya. Udah berjalan mulus tuh acara, tapi mic masih di belakang bokap gue. Dan tiba-tiba ada suara yang ternyata bokap gue kentut dan kedengeran karena mic-nya ternyata masih nyala. Aduh, semua tamu auto ngakak bisik-bisik alias ngakak kecil. Di saat itu gue rasanya mau ngilang aja. Aduh, seharusnya sungkeman itu kan penuh dengan air mata. Gue gak bisa bayangin sih pas lagi sungkeman terus kedengeran suara kentut tuh kayak ngikik. Pas banget nih momennya sama pengalaman yang baru saya alami. Seminggu lalu pernikahan saya hampir kandas karena cobaan yang bertubi-tubi. Pas mau fitting baju, ibu camer jatuh kepleset dan kakinya bengkak. 2 hari selanjutnya ayah camer masuk UGD dan hasilnya penyakit ginjal. Lusanya motor adik saya hilang dan tunangan saya terlalu pusing yang akhirnya segala urusan pernikahan nggak kekejar. Undangan mundur, catering baik venue juga minta buru-buru bayar DP, dan saya ditelepon pihak venue karena banyak yang antri di hari pernikahan saya yang sama. Kami sempat meragukan meneruskan pernikahan resepsi kami, dan akhirnya kami sepakat untuk tetap menikah, tapi hanya di KUA karena menikah sudah menjadi keinginan ayah mertua sebelum takutnya wafat. Tapi semenjak itu aku merasa selalu bersalah dan campur aduk. Apakah ini pertanda bahwa pernikahan saya tidak akan berjalan mulus? Oh Tuhan, semoga kami layak dipersatukan. Enggak, santai aja. Yang namanya manusia masih bernapas, itu masih banyak cobaannya. Nah, sebelum nikah udah ada cobaan. Nanti kalau udah nikah ya, at least lo udah tahu nih ancang-ancangnya. Ketika ada masalah lo harus bereaksi apa sama suami dan keluarga suami. Gitu aja mikirnya. Nggak usah dipikirin yang negatif-negatif. Halo Mbak, di sini aku sebagai perwakilan calon suami yang baru mau nikah dan sudah kandas duluan. Izin bercerita ya. Kejadiannya 3 tahun lalu, aku dan calon sudah rencana akan menikah dengan hanya 6 bulan persiapan. Sebelumnya, aku merasa sangat cocok dengan calonku itu. Tapi, ternyata pandanganku tuh berubah. Setelah akan menikah ini, dia jadi sangat dominan dalam menentukan pilihan untuk menikah. Segalanya harus mewah dan mahal. Ada pula yang harus bikin dari nol, yaitu backdrop yang menghabiskan hampir 50 juta. Apapun yang aku inginkan tidak didengar. Lalu dia meminta undangan 200 orang dari pihaknya, padahal kuotanya tuh hanya 300 orang aja. Oh, udah kebaca nih. CCF, cowok-cowok control freak. CCF, cowok-cowok control freak. Dia pun sempat meminta ganti cincin pertunangan kami hanya karena saat kami pergi ke Cartier Singapura, dia lihat cincin kesukaannya dan maksa untuk membeli. Lalu yang paling bikin aku marah adalah keluarganya yang sempat cekcok dengan keluargaku karena masalah keuangan pernikahan. Duh, Gue deg-degan nih, jangan-jangan yang ramai di TikTok ya sih kemarin pada masuk FYP lo nggak sih? jadi pengen gibah tuh ya kan. Aku di situ langsung marah sejadi-jadinya dan membatalkan pernikahan kami. Aku sempat kabur keluar kota dan tidak mau dihubungi siapa-siapa karena terlalu stres. Sampai sekarang aku masih menanti jodohku yang benar-benar cocok. Doakan ya Mbak. Oke guys, itu dia tadi Chew Time tentang drama pernikahan. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe. Yes, klik subscribe sekarang juga. Dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan video baru dari gue seminggu sekali di hari Jumat. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue @rachgodard dan TikTok gue rachelgodard25. Once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.